Jadi, begini ceritanya. Dulu waktu masih super bocil, anak saya Zeus pernah kepengen banget jadi YouTuber. Hello buddy, today I gonna unbox Minecraft. Tapi namanya aja masih kecil banget, semangatnya muncul dan tenggelam. So jadilah saya sebagai bapaknya memberikan contoh dengan membuat channel ini. Saya konsisten menulis, mengedit, mengupload video, lalu menceritakan gagasan, menunjukkan proses, komitmen, usaha yang harus dilakukan, dan memperlihatkan hasilnya. Dari puluhan subscribers, puluhan view, kemudian tumbuh perlahan, lalu jadilah channel ini sekarang. Ya lumayan, sebuah contoh langsung bagi anak saya tentang bagaimana kita dapat mewujudkan mimpi yang kita miliki dengan konsisten mengerjakannya. Namun setelah cukup gede, beranjak 13 tahun, kelas 7, 1 SMP, ia pun berubah pikiran. Suatu hari, ketika matahari sedang panas-panasnya, Zeus mendatangi saya, lalu berkata, Pak, "Hah? kau bikin meme koin. Hah?" Singkat cerita, saya kemudian memintanya untuk menceritakan gagasannya, mencari karakter yang menarik dan lucu, memberi nama, membuat cerita, kemudian memberikan komitmennya. Jadilah Didit, Dididak, Didi si bebek. Sebuah karakter lucu yang diambil dari video legendaris 15 tahun lalu tentang bebek yang setiap hari menanyakan kepada penjual limun apakah menjual anggur. Lalu ketika penjual limun kesal dan membawanya ke swalayan untuk membeli anggur, si bebek kemudian menanyakan apakah ada limun. Di video ini, saya akan menceritakan kisah menarik tentang Didit, pertualangannya dari nol hingga mencapai market cap 1,9 juta dolar. Dari modal 5 juta rupiah menjadi nyaris 2 miliar rupiah hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Saya juga akan memberikan berbagai penjelasan dan klarifikasi mengenai proyek ini, sekaligus menunjukkan bagaimana sebuah meme coin dapat menjadi tidak hanya sekedar sesuatu yang lucu, melainkan sarana untuk belajar, wadah untuk berkreasi dan berusaha dalam menyongsong dunia masa depan. Dunia yang terdesentralisasi, Web3, blockchain di dalam bisnis, yang sudah menanti kita di depan mata. Mari kita mulai. Zeus membuat meme token miliknya dengan satu tujuan, mulai membangun sesuatu dari usia yang sangat muda. Dia membaca jika Elon Musk membuat software game pertamanya bernama Blaster di usia 12 tahun. Lalu Mark Cuban yang menjual kantong sampah untuk membeli sepasang sepatu Keds mahal juga di usia 12 tahun. Sir Richard Branson, pemilik 360 perusahaan di bawah bendera Virgin Group, memulai petualangan bisnisnya dengan membuat majalah bernama Student di usia 16 tahun. Dan Eyang Warren Buffett, seperti yang sudah kita tahu, membeli saham pertama kali saat berumur 11 tahun. Terinspirasi dari Hemi the Hamster yang sukses meluncurkan token Hemi yang mencapai market cap jutaan dolar dalam semalam, Zeus ingin membuat meme coin miliknya sendiri. Melalui platform yang sedang naik daun bernama Palm.Fun, setiap orang dapat membuat token Solana miliknya sendiri dengan biaya kurang dari 2 dolar. Maka tidak ada salahnya untuk mencoba. Saya pun kemudian memberikan 2 Solana kepadanya untuk dijadikan modal awal sebagai developer. Zeus kemudian mulai menyiapkan seluruh hal yang diperlukan. Cari karakter, memberi nama, membuat cerita, menulis deskripsi. Dia lalu membuat akun X, grup, dan channel Telegram. Lalu bersama dengan saya merancang websitenya. Dalam beberapa hari, semuanya pun beres. Token Didit siap untuk diluncurkan. Di 30 menit pertama setelah diluncurkan, transaksinya ramai dan padat. Dalam sekejap, modal 2 sol miliknya berubah jadi 4,5 sol. Zeus berteriak girang. Namun yang terjadi selanjutnya bikin tegang. Semua orang mulai menjual token Didit. Kemudian transaksinya sepi, seperti kuburan. Zeus pun manyun, terdiam, dan sedih. Well, tentu saja, sebagai ayah yang baik, saya harus turun tangan. Pokoknya apa saja akan saya lakukan. Bikin transaksi palsu, pura-pura beli sendiri, nyanyiin lagu, beliin KFC, atau kalau perlu, membayar semua yang dibutuhkan agar peluncuran Didit sukses besar. Namanya aja edisi sayang anak kan. Tapi bohong, ya nggak mungkin lah. Sebab justru itulah pelajaran berharga paling pertama bagi anak saya. Bahwa tidak ada yang instan, gagal itu biasa, dan kita tidak boleh manja. Dalam beberapa hari berikutnya, kami pun berdiskusi panjang,
mencari jalan, dan menulis semua ide-ide kami hingga sampai pada kesimpulan bahwa proyek ini akan dikerjakan secara perlahan, bertahap, selangkah demi selangkah. Zeus dapat melakukannya sambil jalan, sambil belajar. Itulah enaknya memulai sesuatu dari usia yang sangat muda. Zeus pun memberikan sebuah komitmen untuk membuat video dan menulis jurnal berbahasa Inggris di setiap weekend. Dia juga berjanji untuk tetap fokus di sekolah, menjalankan kewajibannya sebagai pelajar di hari biasa. Lalu pucuk dicinta ulam pun tiba. Hello everybody, let me start by introducing myself. My name is Zeus Damarastono. I'm a 13-year-old student from Indonesia. Setelah video pertamanya meluncur di YouTube, video di mana ia menceritakan pengalamannya meluncurkan token Didit, semua kesenangan dan kesedihannya, lalu visinya ke depan, token Didit tiba-tiba langsung ramai. Hanya dalam 6 jam di minggu kedua peluncurannya, Didit mencapai King of the Hill, kemudian bonding di Radium, dan menjadi trending nomor 1 di Dex Screener. 2 sol miliknya terus naik, hingga nyaris mencapai 850 sol atau sekitar 2 miliar rupiah. Di titik itu, dia senang banget. Namun bahkan sudah ada uang 2 miliar di depan mata, ia meminta untuk tidak menjual satu pun token Didit miliknya. Ia mengatakan jika ini masih terlalu dini dan tidak akan menjual token Didit miliknya hingga market cap mencapai 5 juta dolar. Di mana ketika itu tercapai, ia barangkali hanya akan menjual 2 hingga 3% token miliknya. Alasannya sederhana, dia tidak membutuhkan uang tersebut. Dan alasan lain yang lebih penting, dia percaya dengan masa depan proyek yang sedang dikerjakannya. Lalu keesokan harinya, sebagaimana market kripto yang sangat volatil, market cap Didit turun dari all time high 1,9 juta dolar menuju angka 200 ribuan dolar. Dan ketika video ini dibuat, angkanya berada di sekitar 600 ribuan dolar. Kemudian sebuah berita terbit di tanah air. Koinvestasi menulis judul, remaja usia 13 tahun asal Indonesia rilis meme coin. Setengah jam berikutnya, nyinyiran di sosial media tumpah seperti air bah. Tanpa riset, tanpa membaca, tanpa menonton videonya, bahkan tanpa mencari tahu apapun terlebih dahulu, tuduhan dan tudingan yang mengerikan datang bertubi-tubi. Cibaduyut adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk memperolok-olok token kripto yang dibuat oleh orang Indonesia yang dicurigai akan melakukan penipuan. Sekarang saya akan coba menjelaskan sedikit lebih jauh mengenai proyek Didit, sehingga menjadi terang benderang, seterang dan sebenderang dunia blockchain. Didit adalah meme coin. Namun tidak seperti meme coin lain pada umumnya. Didit akan dibangun perlahan-lahan oleh Zeus layaknya sebuah perusahaan. Pemilik token Didit adalah para pemegang saham. Zeus mencetuskan berbagai ide untuk membangun Didit yang akan kami eksekusi bersama-sama sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dan bahkan meski baru seumur jagung dibuat, Didit telah berhasil meluncurkan sebuah tool bernama Didit Pump.Fund Telegram by Bot yang akan menjadi agen pemasaran efektif token Didit ke seluruh pengguna. Kedepan, Zeus dan saya, kami akan terus membuat berbagai utilitas lain yang bermanfaat bagi pengguna sebagai produk Didit. Sebagai sebuah meme coin, Didit tidak hanya mengandalkan kelucuan dari bebek yang sedang mencari anggur. Lebih dari itu, Didit adalah bebek yang berpikir layaknya seorang pebisnis. Dengan dukungan penuh dari komunitas loyal yang terus bertumbuh, dari nol hingga ribuan orang dari seluruh dunia, Didit menggunakan mindset bisnis untuk menghasilkan profit dari produk yang dibuat. Seluruh revenue yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk membeli token Didit, dibagikan kepada holder sebagai dividen, atau di-burn untuk mengurangi supply yang beredar. Sesungguhnya inilah yang sedang kami tonjolkan, sisi terbaik dari blockchain, di mana setiap orang, siapa saja, dapat meluncurkan proyek miliknya secara inklusif, tanpa syarat dan aturan yang kaku. Kemudian orang-orang lain yang tidak saling mengenal satu sama lain, turut ambil bagian. Berkumpul dalam ruang yang sangat transparan, membentuk komunitas, berjalan berdasarkan konsensus bersama, tanpa regulasi, tanpa pengawasan, tetapi dapat saling percaya dan saling menjaga. Dan last but not least, Didit juga punya cerita. Cerita tentang anak Indonesia berusia 13 tahun yang sedang membangun mimpinya. Setiap minggu, Zeus akan menceritakan pengalamannya di channel YouTube miliknya. Ia akan membagikan petualangannya, mencoba untuk menyebarkan pesan positif untuk menginspirasi remaja lain di seluruh dunia, terutama di Indonesia, agar tidak takut mewujudkan mimpi mereka. Dan tentu saja, sebagai motivasi tambahan, ia juga ingin membuktikan bahwa Indonesia dapat dipercaya oleh dunia dan seharusnya juga dapat dipercaya oleh masyarakatnya sendiri. Sebab tidak seluruh orang Indonesia adalah Cibaduyut yang serakah
itu mungkin hanya 0,0001%-nya saja. Well, video ini sama sekali bukan ajakan untuk membeli atau turut serta ke dalam Project Didit. Sama sekali bukan. Ini hanyalah sebuah cerita sekaligus klarifikasi sederhana yang dapat saya berikan sebagai orang tua dari seorang anak yang sedang membangun mimpinya. Semoga kita semua dapat menjadi lebih bijaksana dan bersikap adil, bahkan sejak dalam pikiran. Saya, Rianto Astono.